Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aski Alvindra Ramadhani dari Universitas Sunan Ampel Surabaya. Di sini akan melakukan sebuah review sebuah buku berjudul Hukum Acara Pidana oleh uh, Profesor Dr. Andi Sofyan SH MH. Jadi langsung saja. Di sini dalam pengertian hukum acara pidana, menurut R. Suroso bahwa hukum acara adalah kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran. Demikian pula menurut Mulyatno dengan memberikan batasan tentang pengertian hukum formil. Hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material. Dan hukum acara pidana, hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana materi. Jika dalam penjelasannya hukum pidana adalah hukum material, maka hukum acara pidana adalah hukum formil atau bagaimana tata cara untuk melaksanakan hukum pidana. Nomor 2 yaitu fungsi hukum acara pidana. Fungsi hukum pidana material atau hukum pidana adalah menentukan perbuatan-perbuatan apa yang bisa dipidana, siapa yang dipidana, dan pidana apa yang dapat dijatuhkan. Sedangkan fungsi hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah melaksanakan hukum pidana material, artinya memberikan peraturan atau tata cara atau tahapan-tahapan untuk melaksanakan hukum pidana material atau hukum pidana. Nomor 3 yaitu tujuan hukum acara pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah nomor 1, untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. Nomor 2 yaitu untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan, melakukan pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan atau tidak. Nomor 3 yaitu setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut. Jadi secara kesimpulan bahwa hukum acara pidana itu mengawal dari awal sampai akhir sebuah hukum pidana. Sumber dan dasar hukum acara pidana. Sumber dan dasar hukum acara pidana antara lain nomor 1 yaitu pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan juga Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHP. Nomor 5 yaitu Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Asas-asas hukum acara pidana. Asas yang di dalam buku ini terdapat sekitar 18 asas yang di sini saya akan menjelaskan beberapa asas saja, yaitu antaranya asas persamaan di depan hukum, equality before the law, artinya setiap orang diperlakukan sama dengan tidak membedakan tingkat sosial, golongan, agama, warna kulit, kaya, miskin, dan lain-lainnya di muka hukum. Atau pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang. Dalam hal ini menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Selanjutnya yaitu asas perintah tertulis dari yang berwenang, artinya segala tindakan mengenai penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang berwenang oleh undang-undang yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 48 tahun 2009. Nomor 6 yaitu ilmu-ilmu yang membantu dalam hukum acara pidana. Yang nomor 1 yaitu ilmu logika, yaitu untuk memperoleh suatu kebenaran. Nomor 2 ilmu psikologis, salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia
Sehingga untuk seorang penyidik yang ingin memperoleh suatu keterangan dari pelaku perbuatan tindak pidana, maka psikologis penyidik harus mampu menguasainya. Ilmu kriminalistik diperlukan menemukan fakta atau kejadian yang sebenarnya melalui rekonstruksi dalam pembuktian bagian-bagian kriminalistik. Yang keempat yaitu psikiatri, ilmu yang dibutuhkan untuk meneliti keadaan-keadaan yang abnormal. Maka dengan psikiatri akan mengungkapkan suatu kebenaran material secara abnormal. Nomor 5 yaitu kriminologi. Selain daripada ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana di atas, maka ilmu kriminologi merupakan salah satu ilmu pembantu yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Yang selanjutnya yaitu kedudukan, tempat kedudukan dan susunan badan peradilan. Nomor 1 yaitu kedudukan menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2004, yaitu tentang kekuasaan kehakiman pasal 3 yang berbunyi bahwa 1. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh A. Pengadilan negeri, B. Pengadilan tinggi. Yang nomor 2 yaitu kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negeri tertinggi. Nomor 2 tempat kedudukan. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 4 tahun 2004, contoh Undang-Undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pasal 4 yang berbunyi bahwa pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota, kabupaten atau kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota. 2. Pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Contoh Undang-Undang RI nomor 5 tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 14 tahun 1985. Berbunyi bahwa Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu tentang tersangka, terpidana, dan terdakwa. Yang pertama yaitu tersangka. Pengertian menurut pasal 1 butir 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disingkat KUHP bahwa pengertian tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwa menurut pasal 1 butir 15 KUHP bahwa pengertian terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Terpidana atau terhukum menurut Simorangkir membedakan antara pengertian terhukum dengan terpidana, yaitu bahwa yang dimaksud dengan terhukum adalah seorang terdakwa terhadap siapa oleh pengadilan telah dibuktikan kesalahannya melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, dan karena ia dijatuhi hukuman yang ditetapkan untuk tindak pidana tersebut. Sedangkan terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya yaitu awal proses hukum acara pidana. Yang nomor 1 yaitu tertangkap tangan menurut pasal 1 butir 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. Kalau tertangkap tangan di sini tertangkap basah. Nomor 2 yaitu laporan menurut pasal 1 butir 24 KUHP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Nomor 3 yaitu pengaduan menurut pasal 1 butir 25 KUHP. Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya disebut dengan pengaduan. Yang selanjutnya yaitu penyelidik, penyidik, dan wewenangnya. Oke, nomor 1 yaitu penyelidik. Menurut pasal 1 angka 4 KUHP di sini jelaskan bahwa pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Sedangkan menurut pasal 4 KUHP bahwa penyelidik
adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Yang nomor 2 yaitu penyidik. Menurut pasal 1 angka 1 KUHP junto pasal 1 angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Adapun untuk penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Adapun untuk penyidikan, yaitu penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penuntut umum dan wewenangnya. Pengertian jaksa dan penuntut umum dibedakan, yaitu sebagaimana menurut pasal 1 angka 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adapun penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan pelaksanaan penetapan hakim. Yang selanjutnya yaitu penasehat hukum, advokat, dan bantuan hukum. Menurut pasal 1 angka 13 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Bantuan hukum yaitu pengertian bantuan hukum menurut pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2003 kepada seseorang klien secara cuma-cuma dalam hal penunjukan hakim karena klien yang tidak mampu. Upaya paksa dalam hukum acara pidana. Nomor satu yaitu penangkapan. Menurut pasal 1 angka 20 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Bukti-bukti di sini bisa dilihat dalam surat keputusan Kapolri pada tanggal 18 Februari 1982 telah menentukan bahwa bukti-bukti yang merupakan keterangan dan data yang terkandung di dalam dua di antara laporan polisi nomor 1, 2 berita acara pemeriksaan di TKP, nomor 3 laporan hasil penyelidikan, nomor 4 keterangan saksi atau saksi ahli, dan nomor 5 barang bukti. Selanjutnya yaitu penahanan. Menurut pasal 1 angka 21 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim yang menetap dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang telah diatur dalam undang-undang. Yang selanjutnya yaitu penggeledahan. Menurut pasal 1 angka 18 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah tindakan penyelidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta yang kemudian akan disita. Nomor 4 yaitu penyitaan. Menurut pasal 1 angka 16 KUHP, bahwa yang dimaksud dengan penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Pra penuntutan, dan surat dakwaan. Nomor 1 yaitu pra penuntutan. Istilah pra penuntutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf B KUHP, yaitu hanyalah tindakan penuntut umum untuk memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan oleh penyidik. Istilah pra penuntutan di dalam HIR adalah termasuk penyidikan lanjutan. Nomor 2 yaitu penuntutan. Pengertian penuntutan sebagaimana menurut pasal 1 angka 7 KUHP, bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara dipidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal ini menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan upaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Nomor ketiga yaitu surat dakwaan.
Netherberg mendefinisikan bahwa surat dakwaan adalah surat yang merupakan dasarnya dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Yang selanjutnya yaitu pra-peradilan. Pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Selanjutnya yaitu banding. Dalam hal peradilan untuk mengajukan upaya hukum menurut pasal 83 KUHP bahwa A. terhadap penetapan pra-peradilan dalam hal sebagaimana dimaksud pada pasal 79, pasal 80 dan pasal 81 tidak dapat dimintakan banding. Putusan yang menetapkan tentang sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan tidak dapat diajukan permintaan banding. Putusan yang menetapkan tentang tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan banding. Selanjutnya yaitu kasasi. Dalam pra-peradilan hanya memeriksa dan memutus yang belum masuk pada materi perkara. Jadi bukan dalam bentuk putusan perkara pidana, hanya mengenai sah atau tidaknya tindakan pejabat yang terdapat dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Menurut pasal 224 KUHP bahwa permintaan kasasi hanya dapat diajukan terhadap putusan pengadilan yang berbentuk putusan perkara pidana. Maka putusan pra-peradilan yang benar-benar berada di luar lingkup pasal 224 KUHP karena bukan putusan perkara pidana sehingga tidak dapat dimintakan kasasi. Nah, selanjutnya yaitu alat bukti. Menurut R. Atang Ranomiharjo bahwa alat-alat bukti yang sah adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan pasal 184 ayat 1 KUHP bahwa yang termasuk alat bukti yang sah adalah A. keterangan saksi, B. keterangan ahli, C. surat, D. petunjuk, dan E. keterangan terdakwa. Upaya hukum di sini dapat dilakukan yaitu yang seperti dijelaskan di atas tadi, yaitu banding dan kasasi. Banding, bahwa tujuan banding itu gunanya untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara dalam hal perkara pidana, terdakwa dan penuntut umum untuk mendapatkan keputusan yang lebih memuaskan dari hakim yang lebih tinggi, yaitu bagi penuntut umum untuk mendapatkan keputusan yang lebih berat, sedangkan bagi terdakwa untuk mendapatkan putusan yang lebih ringan. Adapun kasasi, yaitu kasasi sendiri berarti pembatalan atau verdict dan hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai yang melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan yang lain. Menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Gerasi. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun tentang gerasi bahwa gerasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Yang selanjutnya yaitu tata tertib persidangan. Yang pertama yaitu pemeriksaan terbuka untuk umum. Yang kedua seluruh hadirin bersikap hormat. Nomor 3 yaitu harus hadir sebelum hakim masuk ruang persidangan. Nomor 4 yaitu hadirnya terdakwa dalam persidangan. Proses pemeriksaan di sini pada permulaan sidang hakim kota sidang bertanya kepada terdakwa tentang nama lengkap, tempat lahir atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, alamat domisili saat ini, agama dan pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu dilakukan proses pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Yang selanjutnya proses pembacaan eksepsi atau tangkisan oleh terdakwa. Eksepsi di sini adalah tangkisan yang dapat diajukan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya pada saat selesai pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Yang selanjutnya yaitu proses pembuktian bahwa benar atau tidaknya peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukan dan terdakwalah sebagai pelaku tindakan sehingga harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya itu.
Selanjutnya yaitu rekuisitor atau penuntutan. Menurut Darwan Prince bahwa rekuisitor adalah surat yang dibuat oleh penuntut umum setelah pemeriksaan selesai dan kemudian dibacakan dan diserahkan oleh hakim dan terdakwa atau penasihat hukum. Yang selanjutnya yaitu pledoi. Dasar hukum pembelaan pledoi sebagaimana diatur dalam pasal 182 ayat 1 huruf B KUHP yang berbunyi bahwa selanjutnya terdakwa dan atau penasihat hukum mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum. Yang selanjutnya yaitu tambahan penuntutan, tambahan pledoi, tambahan pembelaan, lalu acara pengambilan keputusan musyawarah majelis hakim. Dalam musyawarah majelis hakim tersebut didasarkan atas surat dakwaan penuntut umum, pledoi, nader rekuisitor, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atau segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang, pasal 182 ayat 4 KUHP. Yang selanjutnya yaitu keputusan pengadilan. Setelah keputusan pengadilan dikeluarkan, maka selanjutnya yaitu pelaksanaan putusan pengadilan atau eksekusi. Setelah pembacaan putusan pengadilan, apabila terdakwa atau penasihat hukum dan penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum atas putusan pengadilan, maka eksekusi akan dijatuhkan. Dengan pelaksanaan sebagai menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya yaitu pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan peradilan. Setelah putusan dijatuhkan, maka akan ada pelaksanaan dan pengamatan pelaksanaan. Adapun biaya perkara di sini tanpa memperinci bagaimana perhitungannya, yaitu dalam putusan bagaimana yang diharuskan terpidana membayar biaya perkara dan bagaimana penagihannya. Adapun pasal-pasal KUHP yang menyebutkan biaya perkara itu sudah diatur. Surat kuasa. Yang dimaksud dengan surat kuasa di sini adalah menurut pasal 13 atau 1313 KUH Perdata, yaitu berbunyi suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan pasal 1792 KUH Perdata yang berbunyi bahwa suatu perjanjian dengan mana seseorang memberikan kekuasaan kepada seseorang yang lain menerimanya untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Yang selanjutnya yaitu contempt of court. Di sini menurut Umar Sunarji bahwa contempt of court itu dalam 5 bentuk, yaitu 1. Usaha untuk mempengaruhi hasil suatu pemeriksaan. 2. Tidak mematuhi perintah pengadilan. 3. Membuat obstruksi atau gangguan dalam pengadilan. 4. Skandal di pengadilan. Dan 5. Berkelakuan tidak baik di pengadilan. Jadi contempt of court ini hal-hal atau sesuatu yang tidak diperbolehkan dilakukan dalam pengadilan. Cukup sekian penjelasan kali ini. Sebenarnya bukan penjelasan juga, karena di sini adalah review atau inti dari sebuah buku yang saya bacakan, yang saya baca. Jadi kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.